Kitab Kejadian pasal yang ke-18. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon-pohon keramat tempat ibadat di Mamre. Pada waktu itu hari sangat panas dan Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Abraham segera berlari hendak menyambut mereka dengan bersujud. Ia berkata, "Tuan-tuan, janganlah melewati kemah saya tanpa singgah dahulu. Perkenalkanlah, saya melayani tuan-tuan. Biarlah saya mengambil air untuk membasuh kaki tuan-tuan. Silakan tuan-tuan melepaskan lelah di bawah pohon ini. Saya akan menghidangkan makanan sekedarnya supaya tuan-tuan mendapatkan kekuatan baru untuk meneruskan perjalanan. Tuan-tuan telah menghormati saya dengan singgah ke rumah hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Terima kasih atas kebaikan-Mu, kami akan singgah." Lekas-lekas Abraham masuk ke dalam kemah dan berkata kepada Sarah, "Cepatlah, ambil sekarung tepung yang paling baik dan buatlah roti bundar." Kemudian ia lari ke tempat kawanan ternaknya, memilih anak sapi yang gemuk serta empuk dagingnya, lalu memberikannya kepada pelayannya yang segera menyiapkannya. Setelah itu Abraham mengambil susu, kepala susu, dan daging yang sudah dimasak itu, lalu menghidangkannya kepada tamu-tamunya. Sementara mereka makan, Abraham sendiri melayani mereka di bawah pohon itu. Kemudian mereka bertanya, "Di mana Sarah istrimu?" "Di sana, di dalam kemah," jawab Abraham. Seorang lelaki dari mereka berkata, "9 bulan lagi, aku akan kembali. Dan pada waktu itu, Sarah istrimu akan mendapat anak laki-laki." Pada waktu itu, Sarah sedang mendengarkan di pintu kemah di belakang tamu itu. Adapun Abram dan Sarah sudah sangat tua, dan Sarah sudah mati haid. Sebab itu Sarah tertawa dalam hatinya dan berkata, "Aku yang sudah tua dan layu begini, mana mungkin masih ingin campur dengan suamiku? Lagi pula suamiku sudah tua juga." Lalu Tuhan bertanya kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan meragukan apakah ia masih bisa melahirkan anak pada masa tuanya? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Seperti telah kukatakan tadi, 9 bulan lagi aku akan kembali ke sini, dan pada waktu itu Sarah akan melahirkan anak laki-laki." Karena Sarah takut, ia menyangkal, katanya, "Saya tidak tertawa." Tetapi Tuhan menjawab, "Engkau memang tertawa tadi." Setelah itu berangkatlah ketiga tamu itu diantar oleh Abraham, lalu sampailah mereka ke suatu tempat di mana mereka dapat memandang Sodom. Tuhan berkata dalam hati, "Aku tak mau merahasiakan kepada Abraham apa yang akan kulakukan. Bukankah keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa? Bukankah melalui dia semua bangsa di bumi akan kuberkati? Dia telah kupilih supaya memerintah anak-anaknya dan keturunannya untuk mentaati aku dan melakukan apa yang baik dan adil. Jika hal itu memang mereka lakukan, segala janjiku kepada Abraham akan kupenuhi." Selanjutnya Tuhan berkata kepada Abraham, "Ada tuduhan yang berat terhadap Sodom dan Gomora, dan memang dosa mereka itu sangat besar. Sebab itu aku hendak turun ke sana untuk memeriksa apakah semua tuduhan yang kudengar itu benar atau tidak." Lalu 2 di antara tamu-tamu itu berangkat menuju Sodom, tetapi Tuhan masih tinggal dengan Abraham. Abraham mendekati Tuhan dan bertanya, "Benarkah Tuhan hendak membinasakan orang-orang yang tidak bersalah bersama-sama dengan orang yang bersalah? Seandainya ada 50 orang yang tidak bersalah di antara kota itu, apakah seluruh kota itu akan Tuhan binasakan? Tidakkah Tuhan mau mengampuninya supaya ke-50 orang itu selamat? Janganlah orang-orang yang tidak bersalah itu dibunuh bersama-sama dengan yang bersalah. Jangan Tuhan,
Sebab jika Tuhan melakukannya, orang yang tidak bersalah pasti akan dihukum bersama-sama dengan yang bersalah. Mana mungkin hakim alam semesta bertindak tidak adil?" Tuhan berkata, "Seandainya kudapati 50 orang yang tidak bersalah di Sodom, akan kuampuni seluruh kota itu demi mereka." Abraham berkata lagi, "Ampunilah keberanian saya untuk menyambung pembicaraan ini, Tuhan. Saya ini hanya manusia yang tidak berhak untuk mengatakan sesuatu. Tetapi barangkali hanya ada 45 orang yang tidak bersalah dan bukan 50. Apakah Tuhan akan membinasakan seluruh kota itu hanya karena selisih 5 orang saja?" Tuhan berkata, "Kota itu tidak akan kubinasakan seandainya di sana kudapati 45 orang yang tidak bersalah." Abraham berkata lagi, "Bagaimana kalau hanya ada 40 orang?" Tuhan menjawab, "Demi 40 orang itu akan kubatalkan niatku." Abraham berkata, "Jangan marah Tuhan jika saya berbicara lagi. Bagaimana seandainya hanya ada 30 orang saja?" Tuhan berkata, "Jika kudapati 30 orang, maka kuurungkan niatku." Abraham berkata, "Ampunilah keberanian saya meneruskan pembicaraan ini, Tuhan. Seandainya hanya ada 20 orang saja?" Tuhan menjawab, "Jika kudapati 20 orang, kota itu tak akan kubinasakan." Akhirnya Abraham berkata, "Janganlah marah Tuhan, saya hanya akan berbicara sekali lagi. Bagaimana jika hanya terdapat 10 orang saja?" Tuhan berkata, "Jika ada 10 orang yang tidak bersalah, aku tidak akan membinasakan kota itu." Setelah selesai berbicara dengan Abraham, Tuhan pergi dan Abraham pulang ke rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin.